Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin nama Dodong. Yang jawab salam saya, semoga anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Yang jawab salam saya, ya belum ada jodohnya, Allah pertemukan jodohnya. Yang jawab salam saya, semoga suaminya setia. Yang tidak mau jawab salam saya, semoga suaminya menikah lagi. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda cinta dan sayang kepada suami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pemerintah Desa Marengno, yang saya hormati guru-guru saya, si teman nama tanah-tanah kasih di ceramah Yesus nasabang kemana di guru-guru senior. Ada Ustaz Mahyuti, Ustaz Adi Rais, ada juga Pak Haji Mustani. Tetapi amanah yang diberikan kepada saya, apa boleh buat, walaupun singkat, yang penting nikah campur. Begitu juga yang saya hormati para pengantin laki-laki dari Bone. Semoga kedatangan kita semua di sini mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta akan diberikan keselamatan sampai perjalanan kembali ke Bone. Begitu juga yang saya hormati para orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya. Mohon maaf kalau saya tidak sebut namanya satu persatu. Tentunya dengan kehadiran kita pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus yang saya hormati kedua pengantin yang saat ini duduk bagaikan raja dan ratu sehari. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga si kubur pak kaju pasero, kubur pak pasaran. Hadirin wa hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pengantin laki-laki, begitu juga pengantin perempuan, bahwa ada dua hal yang paling tidak disenangi wanita pada suaminya. Laki-laki apa itu? Yang pertama, laki-laki maseke. Jadi raikongka burani maseke, tulitapi salina, dina melo berangi dina lauri minena. Tidak ada wanita yang suka. Ingat Dinda Rinto. Sekarang itu serba mahal wanita. Bedana lagi masuli di rencona, bajuna, serba mahal semua. Apalagi tadi ada kacamata bagus. Maka wanita itu selalu diongkosi. Apalagi yang kedua, yang tidak disenangi wanita pada suaminya adalah Burani Makassar, cepe-cepe pacalla-calla. Ini juga tidak disenangi oleh wanita. Selanjutnya, hadirin wa hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita ingin membina sebuah rumah tangga, tujuannya untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Sebagaimana ayatnya Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Tentu tujuan untuk menikah untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sebuah ketenangan jiwa maupun secara lahir. Nah, untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ada 3 resep yang perlu kita hadirkan dalam rumah tangga itu, sehingga rumah tangga itu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Resep yang pertama, hadirkan dalam rumah tangga Dinda sifat-sifat lebih, yaitu saling menghargai dan menghormati pasangan yang kita miliki. Makanya Allah senantiasa menyampaikan di dalam ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu adalah pakaian bagi suami, begitu juga suami pakaian untuk istrinya. Harus saling menutupi kekurangan yang kita miliki dan menghargai apa-apa yang ada dimiliki oleh pasangan yang kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu senantiasa mengatakan dalam rumah tangganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Nabi kecil, rumah Nabi sempit, kurang fasilitas dalam rumah tangganya. Tetapi Nabi katakan, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena dalam rumah tangganya senantiasa sifat lebih. Artinya Dinda, kalau suami tak punya kekurangan, jangan pernah kita umbar-umbarkan di media sosial. Jangan pernah kita memberikan tutur bahasa yang tidak bagus. Sama hanya contoh di Darito, arek kone buka ki kopi beneta, namo mapai maka toki macam ini. Sama hanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia pulang di rumah, dibuatkan sebuah kopi oleh istrinya. Ternyata ketika dibuatkan sebuah kopi ini dicampur dengan sebuah garam. Akhirnya kata Aisyah, ya Rasul, silakan diminum kopinya mumpung masih hangat. Ketika itu Rasul mengambil kopi itu dan meminum kopi tersebut. Ketika itu dihabiskan kopi ini, maka Aisyah heran, ya Rasul, kenapa hari ini engkau habiskan kopi? Biasanya kalau engkau minum kopi, engkau sisakan sedikit untuk saya minum juga. Apa kata Rasul? Wahai istriku Humairah, barusan hari ini saya minum kopi, manyamalah sedih. Aisyah penasaran, kenapa ini Rasul habiskan ini kopi? Biasanya dia sisipkan sedikit. Selanjutnya Aisyah mengambil setetes kopi ini, kemudian dia celupkan di lidahnya. Ternyata ketika dicelupkan di lidahnya, kopi ini rasanya pahit sekali. Kenapa pahit? Karena bukan gula yang dicampur dalam kopi, tetapi garam yang dicampur dalam kopi, akhirnya pahit. Manoko-noko beneta pasti dinama rasa begitu gak Pak? Begitu Tata? Iya. Tapi kalau selalu senyum, cawa-cawa capir, menyamak kini nawa, namo kami-kami lada marah satu Andre. Begitulah intinya. Makanya Nabi itu senantiasa menyampaikan bahwa wanita yang soleha itu adalah iza nasara ilayya sarakta. Ketika dipandang-pandang oleh suaminya senyum simpu, cawa-cawa capir, maka coba katanya tatanga-tanga gere bineta, cawa-cawa mo kan? Ye, tatanga-tanga coba ditarinto. Ye, tatanga-tanga gere nai. Ye, coba ditaruh kita tatanga-tanga to gere laket nai. Coba saling tatap dulu ya. Coba tatap dulu. Iya. Siri-siri oke keren. Insyaallah mati di bonding. Narik kui tanga-tanga bineta.
manyamak kininaway, tuli cawa-caway, senyum simpul, pasti ini burane manyamak kininawak. Begitu Pak Adi. Yeah. Itu kata Rasul, wanita soleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat tadi karena sudah mau masuk waktu asar. Saya lanjut sedikit. Yeah. Yang kedua, resep yang perlu kita hadirkan dalam rumah tangga untuk menjadikan rumah tangga itu bahagia dan tenang, yaitu hadirkan dalam rumah tangga sifat syukur dan sabar. Makanya Allah senantiasa menyampaikan dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita senantiasa mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Contoh Dinda Ros pagi Rinto, kalau Allah berikan satu motor, syukuri motor itu, insya Allah Allah akan tambah motornya menjadi banyak. Kalau Allah berikan satu mobil, syukuri mobil itu, Allah akan tambah mobilnya. Kalau Allah berikan satu rumah, syukuri rumah itu, Allah akan berikan banyak rumah. Kalau Allah berikan satu tanah, syukuri tanah itu, Allah akan tambah tanahnya. Begitu juga kalau Allah berikan satu istri, syukuri istri itu, insya Allah Allah akan tambah. Allah akan tambah. Allah akan tambah rezekinya. Jangan istrinya majallah matu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka apapun yang telah diberikan oleh suami, yang telah diberikan oleh Allah, dititipkan kepada kita, syukuri itu. Insya Allah Allah akan tambah rezeki itu. Semakin kita banyak-banyak bersyukur, semakin banyak kita akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang datang tidak disangka-sangka. Selanjutnya Dinda, apalagi yang perlu kita tanamkan, yaitu sabar. Sabar setiap musibah atau cobaan dalam rumah tangga. Dalam membina rumah tangga, ibaratnya kalau kita berada di sebuah tengah lautan, di mana di tengah lautan itu ada ombak, kadang besar dan kadang kecil. Kalau kita tidak kuat memegang teguh nilai-nilai prinsip ketulusan dan prinsip untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya kapal yang kita tumpangi akan tenggelam di tengah lautan, karena tidak ada pegangan, yaitu Sang Ilahi pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga Dinda, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan jodoh siapa? Allah. Maka senantiasa selesaikan masalah di hadapan sajadah meminta petunjuk kepada Allah. Asta'inu bisabri wassabar. Saparakinai sempadan pujinya. Jangan sekali-kali kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita sering-sering upload di Facebook. Hati-hati Bu. Kemarin saya baca sebuah berita di Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ada kurang lebih 3.000 lebih janda nanya duda di Sulawesi Selatan. Kenapa? Kebanyakan faktor penyebabnya gara-gara HP. Hati-hati HP. Melo imane lakin na HP itu tidak peset. Lisu lakin na boleh darah HP na peset. Melo imane romi lakin na HP na peset. Melo isi depe sekolah lakin na keranjangnya HP na peset. Dia kenapa peset lakin na? Padahal perlu kita ketahui Dinda Roslinda, narek ku ontak itu dipesa-pesa laketa, namanya makilinaw laketa, maka Dinda akan mendapatkan pahala dan doa dari para malaikatnya Allah Subhanahu. Apalagi narek ku ontak isik di makunrai, toli laketa untuk melakukan satu hal itu, maka ada ulama yang mengatakan mendapatkan nilai pahala seperti naik umrah. Jadi kalau tiap kali kita panggil ya kita ajak, dapat nilai pahala umrah tiap kali. Kalau 10 kali maka dapat nilai pahala umrah 10 kali. Kalau lebih dari itu sudah KO.
Makanya dinda nasa kita mau tahu tadi Allah sitongan na ya rupane engkat asar langit na burane riasa kita tagarambang non noritane riasa kita takalolo artinya kita matu koni magaramba papadu bukan tali jarina ditaruh di onro na puji. Insyaallah kita akan mendapatkan nilai pahala seperti naik umrah ketika kita mengambil tangannya menyimpang yang ditempati atau yang disenangi oleh suami yang kita miliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, untuk mendapatkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, resep yang ketiga yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga yaitu birru walidain. Hormati dan hargai orang tua yang kita miliki. Maka itu mata tariolo yero anak madorake itu matanna maka leja ina maruntung maka tening ina marundro denul le minta perupaja de cindino akhirat narik madorake di dua itu matanna. Biar bagaimana banyaknya harta yang kita miliki, tingginya pangkat dan jabatan yang kita miliki, narik madoraka kiri dua atau matata, yakin dan percaya tidak akan bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka dinda harus minda coba tatang-tatang gerindo ya. Kita renungkan dalam hati dinda bahwa ibu itulah yang pernah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dalam kandungannya. Dialah yang melahirkan kita dengan susah payah. Dia tidak memikirkan rasa sakit dan keselamatan hidupnya asalkan kita keluar dalam keadaan selamat. Dialah yang menyusui kita 2 tahun lamanya, mengayuh kita, meningkatkan tidurnya, meningkatkan makanannya, semata-mata menyamaki minawaki, menyamaki rotas. Begitu juga dinda, dia yang merawat kita, memandikan kita, memberikan pakaian kepada kita, serekomengi kita tumbuh besar menjadi seperti hari ini. Begitu juga dinda, coba kita tatap ayat dinda. Ya. Iya. Coba kita tatap ayat dinda. Coba kita perhatikan tangannya. Tangannya dinda itu kasar. Kenapa kasar tangannya? Karena dia mencari sesuap nasi untuk kehidupan anak-anaknya. Dia yang mencari rezeki, mencari uang untuk dapat menyekolahkan anaknya sehingga menjadi anak yang sukses dan bahagia. Dia tidak mengenal panasnya terik matahari. Dia tidak mengenal sakitnya badan dan punggung yang dia rasakan untuk mencari rezeki. Semata-mata ingin melihat anaknya bahagia. Maka dinda, jangan pernah kita durhaka kepada kedua orang tua yang kita miliki. Makanya Nabi senantiasa bersabda, ridallahi fi rida walidaini wa suqtu bi suqtu walidaini. Ridanya Allah tergantung pada rida kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka dari kedua orang tua. Kalau dinda ingin mendapatkan berkah dan kebahagiaan dunia dan akhirat, tanpa kelebih dua teman-teman. Begitu juga dinda Rinto. Hari ini dinda sudah memiliki 4 orang tua. Mertua kita itu ada orang tua yang perlu juga kita hargai dan hormati. Begitu juga keluarganya istrita, saudara-saudaranya istrita, sepupunya istrita, bagian dari keluarga kita. Karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan 2 insan yang berbeda, tetapi menyatukan 2 rukun keluarga yang berbeda antara Maranu dengan Boni. Maka perlu kita hargai keluarganya. Istrita yang ada di sini perlu juga kita saling menghargai sehingga tercipta namanya keluarga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sejenak berdoa, mudah-mudahan menjadikan kedua pasangan ini menjadi keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, kiranya mohon dimaafkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.